Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Sebelum kiamat terjadi akan ada peperangan besar antara umat manusia. Peperangan ini terjadi beberapa bulan dan titik pusat pertempuran besar ini terjadi di Timur Tengah. Bahkan ada riwayat hadis yang menyebutkan peperangan itu berawal dari kehancuran kota Mekah dan Madinah. Dan berikut ulasan selengkapnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak pemukiman kaum muslimin di Madinah akan mencapai wilayah Ihab dan Yahab. Aku bertanya kepada Suhail, berapakah jaraknya dari kota Madinah? Ia pun menjawab, sekian-sekian mil. Hadis riwayat Muslim. Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah dekat masanya kaum muslim dikepung sehingga mereka pergi ke kota Madinah. Sampai-sampai kota yang dikelilingi benteng pertahanan mereka yang terjauh mencapai daerah yang salah. Imam Az-Zuhri menyebutkan bahwa wilayah yang salah tersebut dekat dari daerah Khaybar. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Masoli sama maknanya dengan Al-Matoli atau tempat pemukiman sekaligus pengintaian. Menurut pendapat lainnya bahwa orang-orang itu selalu bersiap-siap di tempat pengintaian dan mereka mengaturnya untuk itu. Dinamakan Al-Masoli karena orang-orang yang ada di tempat membawa senjata. Imam Al-Juhari menyebutkan bahwa Al-Maslahah sama maknanya dengan Al-Tahru, yaitu kota yang dikelilingi benteng pertahanan, dan Al-Marqob yang berarti tempat pengintaian. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa wilayah pemukiman yang dikelilingi benteng pertahanan milik pasukan Persia yang paling dekat ke Arab adalah Adib. Bishr berkata, Aduri bihal masolih wal firaru bikul legiyat masnuqatin unut. Setiap tali kekang depan terdapat kendaraan pembangkang yang berbahaya bagi para pasukan penyerang dan juga bagi para pasukan yang melarikan diri. Al-Qiyat adalah tali yang dipakai untuk mengikat hewan tunggangan. Musnaqatin al-musnifah sama maknanya dengan al-muntaqaddim, yaitu maju paling depan. Jika dikatakan asnafal farsu, maka itu berarti kuda yang berlari paling depan. Jika Anda mendengar kata musnifah di dalam suatu syair, maka itu berasal dari sini, yaitu kuda yang berlari paling depan, mendahului kuda-kuda yang lain. Adapun lafadz al-unud, asal katanya adalah anada, yang berarti menyimpang dari jalannya. Lafadz al-anud juga berasal dari kata an-nauqu, yang berarti mengawasi sebuah tempat, jamaknya al-unud. Kata ini disebutkan dalam firman Allah, innahu kana la-ayatina anida, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Quran Surat Al-Muddathir ayat 16. Maksudnya, dia menyimpang dari kebenaran, menentang dan berpaling darinya. Dikatakan annada ar-rajulu apabila orang tersebut berbuat melampaui batas kemampuannya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian akan meninggalkan kota Madinah dalam keadaan yang paling baik. Lalu kota ini tidak akan didatangi pada malam hari kecuali oleh binatang-binatang pencuri makanan, yaitu binatang-binatang buas dan burung-burung. Kemudian dua pengembala berangkat dari Muzainah menuju Madinah. Lalu mereka menghardik kambingnya. Tiba-tiba saja kambing itu menjadi liar sampai mereka tiba di Tathniyah al-Wada'. Maka keduanya pun tersungkur di atas wajahnya, kemudian mati. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kota Madinah, kota itu akan ditinggalkan oleh penduduknya dalam keadaan yang paling baik. Lalu kota itu akan dikuasai oleh binatang-binatang yang berkeliaran mencari makan, yaitu binatang-binatang buas dan burung-burung. Hadis riwayat Muslim. Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW telah memberitahukan aku peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Semuanya sudah aku tanyakan kepada beliau, kecuali tentang hal yang akan mengusir penduduk Madinah dari kota Madinah. Abu Zaid Umar ibnu Syabah menyebutkan dalam buku Al-Madinah ala sakiniha asholatu wassalam bahwa Abu Hurairah berkata, penduduk Madinah akan keluar dari kota itu dalam keadaan yang paling baik, di mana setengahnya adalah kemegahan dan setengahnya lagi rumput yang hijau. Lalu ia ditanya, siapakah yang mengusir mereka wahai Abu Hurairah? Ia pun menjawab,
para pemimpin yang keji. Abu Zaid meriwayatkan dari As-Salman ibnu Ahmad, dari Al-Walid ibnu Muslim, dari Ibnu Lahiyah, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Umar ibnu Al-Khattab berbicara di atas mimbar dan mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak penduduk Madinah akan keluar dari kota itu, lalu kembali ke sana dan mendiaminya sampai kota itu kembali penuh. Kemudian mereka akan keluar lagi, lalu tidak kembali untuk selama-lamanya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak penduduk Madinah pasti akan keluar lalu kembali lagi kepadanya. Kemudian mereka akan keluar dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Niscaya mereka akan meninggalkannya dalam keadaan yang paling baik buah-buahannya. Dikatakan, lalu siapakah yang akan memakannya? Beliau pun menjawab, burung-burung dan binatang-binatang buas. Al-Hadis. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, demi Allah yang jiwaku terletak di tangannya, kelak di kota Madinah akan terjadi pertempuran besar yang dinamakan halikoh. Aku tidak mengatakan halikoh asyar'i, pemotong rambut, melainkan halikoh ad-din, pemusnah agama. Oleh karena itu keluarlah kalian dari kota Madinah meskipun saat itu sedang musim dingin. Asy-Sya'bani berkata, kelak Madinah akan runtuh, lalu muncullah banyak bendera, dan al-bunut adalah bendera besar. Ini disebutkan pada akhir perkataannya. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak Ka'bah akan diruntuhkan oleh seorang lelaki berkaki lemah, Dzu Suwaikotain, dari Abyssinia. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, ka'annani bihi aswata afhaja yaqla'u hajaran hajaran. Seolah-olah aku berada bersamanya. Ia berkulit hitam dan berkaki bengkok. Orang itu melepaskan batu, melepaskan Ka'bah satu persatu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Afhaju maknanya kaki yang dua pahanya merenggang. Dalam hadis riwayat Hudzaifah yang panjang disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seolah-olah aku berada bersama seorang Habsyi. Ia berkaki bengkok, bermata biru, berhidung pesek, berperut besar. Kawan-kawannya melepaskan batunya satu persatu, lalu membawanya dan melemparkannya ke laut, yaitu Ka'bah. Hadis ini disebutkan pula oleh Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi, dan ini adalah hadis yang panjang. Abu Ubaidah Al-Qasim Ibnu Salman meriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, perbanyaklah melakukan tawaf di rumah Allah di Ka'bah ini sebelum dipisahkan di antara kalian dan dia, karena aku seolah-olah berada bersama seorang lelaki dari Abyssinia yang berkepala kecil, bertelinga kecil, dan betisnya juga kecil. Ia duduk di atas Ka'bah, sedangkan Ka'bah itu akan hancur. Ia mengatakan, kami diceritakan oleh Yazid ibnu Harun dari Hisham ibnu Hasan, dari Hafsah, dari Abu Aliyah, dari Ali, dari Al-Asmu'i, bahwa sabda Nabi Muhammad SAW, asya'lu dalam perkataan bahasa Arab adalah so'lu tanpa huruf alif, yang artinya kepala yang kecil. Begitulah semua orang Abyssinia. Sedangkan al-asma adalah telinga yang kecil. Jika yang bertelinga kecil adalah laki-laki, maka dikatakan rajulun asma. Sedangkan jika yang bertelinga kecil adalah seorang wanita, maka dikatakan mar'atun sam'a. Abu Daud At-Thalisi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak seorang lelaki akan dibaiat di antara rukun Hajarul Aswad dan makom Ibrahim. Selamanya tidak akan ada yang menganggap halal berbuat tidak benar terhadap Baitullah atau Ka'bah selain golonganmu sendiri, orang-orang Islam. Jika mereka telah menghalalkannya, maka janganlah ditanya bagaimana kehancuran bangsa Arab. Kemudian datanglah orang-orang Abyssinia, lalu mereka meruntuhkannya dengan peruntuhan yang Ka'bah tidak akan dibangun lagi sesudah itu. Mereka itulah yang akan mengeluarkan harta terpendamnya. Hadis riwayat Abu Daud At-Thalisi. Al-Hulaimi menyebutkan bahwa peristiwa itu akan terjadi pada zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu sebuah teriakan menghampirinya bahwa seorang dari Abyssinia yang berkaki bengkok telah berangkat menuju Baitullah untuk menghancurkannya. Maka Nabi Isa alaihissalam mengirim sekelompok orang ke sana yang berjumlah 8-9 orang. Hadis di atas juga disebutkan oleh Abu Hamid dalam bukunya Manasikul Hajj dan yang lainnya. Dikatakan matahari tidak akan tenggelam sehari pun kecuali ada seorang pria dari kalangan orang-orang terhormat melakukan tawaf di sekelilingnya.
Dan fajar tidak akan terbit dari suatu malam kecuali ada seseorang dari kalangan para pemimpin melakukan tawaf. Jika itu terhenti, maka itulah penyebab diangkatnya Ka'bah dari bumi ini. Lalu pada pagi harinya bangunlah manusia, sedangkan Ka'bah telah diangkat tanpa ada jejak. Ini akan terjadi apabila datang masa 7 tahun di mana tidak ada seorang pun melakukan ibadah haji kepadanya. Kemudian Al-Quran akan diangkat dari mushaf-mushafnya, sehingga ketika manusia terjaga di pagi harinya, kertas-kertas itu telah berubah menjadi putih dan tulisannya terhapus, di mana di dalamnya tidak ada satu huruf pun. Selanjutnya Al-Quran dihapus dari hati manusia, sehingga tidak ada orang yang dapat mengingatnya walaupun satu kata. Setelah itu manusia kembali kepada lagu-lagu, syair-syair, dan cerita-cerita jahiliyah. Lalu muncullah Dajjal dan turunlah Isa putra Maryam. Kemudian ia membunuh Dajjal. Kiamat ketika itu seperti wanita hamil yang telah mendekati masa melahirkan. Dalam riwayat lain disebutkan, perbanyaklah melakukan tawaf di Baitullah ini sebelum ia diangkat. Ka'bah itu telah diruntuhkan 2 kali, maka ia akan diangkat pada yang ketiga kalinya. Diriwayatkan bahwa keruntuhan Ka'bah akan terjadi setelah Al-Quran diangkat dari hati manusia dan dari mushaf-mushafnya. Dan itu terjadi sesudah wafatnya Isa alaihissalam. Itu adalah benar sebagaimana akan diterangkan nanti. Dalam sebuah hadis sahih ditegaskan seruan untuk memasuki kota Madinah dan anjuran untuk mendiaminya. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang pria menyuruh anak paman dan kerabatnya, marilah menuju kemakmuran, kesenangan, marilah menuju kemakmuran dengan meninggalkan Madinah. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui, demi Allah yang jiwaku terletak di tangannya, tidak keluar satu orang pun dari Madinah karena benci kepadanya, kecuali Allah akan mengganti di dalamnya dengan orang yang lebih baik darinya. Karena Madinah seperti ububan, alat peniup api, tukang besi yang mengeluarkan kotorannya, orang-orang kafir dan munafik. Kiamat tidak akan terjadi sampai Madinah menyingkirkan segala keburukan yang ada di dalamnya, sebagaimana ububan tukang besi menyingkirkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dari As-Sa'id Ibnul Waqqas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan agar penduduk kota Madinah mendapatkan keburukan, maka Allah akan mencairkannya sebagaimana garam mencair di dalam air. Hadis riwayat Muslim. Ada lagi hadis yang serupa dengan hadis di atas yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya, namun berlawanan dengan yang sudah disebutkan sebelumnya. Jika seperti ini, maka akan timbul pertentangan. Namun sebenarnya tidaklah demikian, sebab anjuran untuk mendiami kota Madinah barangkali muncul pada saat pasukan muslim menaklukkan banyak kota-kota besar, dan ketika itu kebaikan banyak terdapat di kota Madinah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Sufyan ibnu Zuhair, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak Yaman akan ditaklukkan oleh kaum muslim. Lalu datanglah sekelompok orang yang membujuk dan menarik orang-orang untuk keluar dari Madinah. Kemudian mereka berimigrasi bersama keluarga mereka. Siapa yang mengikuti mereka, maka Madinah adalah kota yang terbaik untuk mereka seandainya mereka mengetahuinya. Kemudian Irak akan ditaklukkan, maka datanglah sekelompok orang yang membujuk dan menarik orang-orang untuk keluar dari Madinah untuk menuju ke Irak. Lalu mereka berimigrasi bersama keluarga mereka. Siapa yang mengikuti mereka, maka Madinah adalah kota yang terbaik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya. Hadis riwayat para imam hadis dan lafadznya dari Muslim. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk tetap menempati kota Madinah ketika gencar-gencarnya berita tentang kepindahan penduduk kota tersebut, yaitu pada saat pasukan Islam menaklukkan kota-kota besar. Sebab kota Madinah adalah pusat wahyu dan di sanalah orang yang membawa wahyu itu tinggal, di mana dalam hidupnya ia selalu diikuti oleh para sahabatnya dan wajahnya yang mulia itu dapat dilihat. Adapun setelah ia wafat, ia meninggalkan hadis-hadis yang mulia dan bukti-bukti pengaruhnya yang sangat besar. Oleh karena itu beliau bersabda, tidak bersabar seseorang atas musibah dan kepedihan yang ada di sana, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Al-Hadis. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang bisa meninggal dunia di kota Madinah, maka hendaklah ia meninggal di sana,
sebab aku akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di kota tersebut. Kemudian apabila keadaan telah berubah kembali dan fitnah-fitnah serta ketakutan telah berpaling dari kota itu, maka keberangkatan dari kota tersebut menjadi sesuatu yang tidak terkesan apa-apa, dan perpindahan dari kota itu benar-benar menjadi suatu hal yang tidak berkesan. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa menginginkan agar penduduk kota Madinah mendapatkan keburukan, tertuju pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya, tidak keluar satu orang pun dari Madinah karena benci kepadanya, kecuali Allah akan mengganti di dalamnya dengan orang yang lebih baik darinya. Beberapa orang sahabat keluar dari Madinah setelah wafatnya Rasulullah, namun Allah tidak mengganti dengan orang yang lebih baik dari mereka. Maka itu menunjukkan bahwa hadis ini tertuju pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengganti para sahabat yang tidak menyukai kota Madinah dengan sahabat lain yang lebih baik, dan itu sudah jelas. Sabda Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencairkannya, adalah perumpamaan kebinasaannya di dunia sebelum ia mati. Itu telah dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang memerangi Madinah dan membunuh penduduknya, seperti Muslim ibnu Aqobah. Ia dibinasakan oleh Allah pada saat kembali dari Madinah menuju Mekah, sebab ia telah membunuh Abdullah ibnu Zubair. Allah menimpakan musibah kepadanya dengan memasukkan air kuning di dalam perutnya, sehingga ia mati di wilayah Qadid, tepatnya 3 hari setelah menyerang Madinah. Adapun At-Tabari mengatakan bahwa Muslim ibnu Aqobah mati di Harsy 3 malam sesudah perang tersebut. Harsy adalah nama sebuah gunung di Tohamah, di jalan Syam dan Madinah, yang dekat dari daerah Jufah. Demikian pula dengan Yazid ibnu Muawiyah. Kematiannya terjadi setelah ia menghasut penduduk kota Madinah, kota Nabi yang terpilih, dan membunuh sisa-sisa kaum Muhajirin dan Ansor. Ia mati kurang dari 3 bulan sesudah menyerbu Madinah dan berusaha membakar Ka'bah. Ia mati karena nyeri pada dada dan penyakit radang selaput dada pada pertengahan bulan Rabiul Awal di Hiwarin, salah satu kampung di kota Homus. Kemudian jasadnya dibawa ke Damaskus dan disolatkan oleh putranya Khalid. Sedangkan Al-Mas'udi menyebutkan bahwa Yazid ibnu Muawiyah disolatkan oleh putranya yang bernama Muawiyah, lalu jasadnya dikuburkan di pemakaman Babus Syahir. Ia meninggal dunia pada umur 37 tahun, adapun kekuasaannya berumur 3 tahun 8 bulan 12 hari. Al-Muhatib mengatakan kepada kami bahwa yang dimaksud dari sabda Nabi Muhammad SAW, kamu sekalian akan meninggalkan kota Madinah, bukanlah orang kedua kamu sekalian yang menjadi lawan bicara, melainkan penduduk kota Madinah atau keturunan mereka. Apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW ini telah terjadi, di mana setelah beliau wafat, kota Madinah menjadi sumber dan pusat kekhalifahan serta menjadi tujuan manusia, tempat berlindung sekaligus menjadi benteng pertahanan. Oleh karena itu, orang-orang saling berlomba-lomba di kota tersebut dan saling memberi kelapangan dan dalam penentuan garis-garis tanah. Kemudian mereka mengolah dan menempati kota Madinah, di mana yang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membangun dan mendirikan tempat tinggal sehingga sampai di wilayah Ihab. Namun keadaan kota ini mulai menurun setelah mencapai tingkat kebaikan dan kesempurnaan, sampai-sampai wilayahnya menjadi lenggang karena telah dikalahkan oleh bangsa-bangsa Arab. Ditambah lagi dengan adanya fitnah-fitnah di kota tersebut, sehingga penduduknya ketakutan dan menyingkir dari Madinah, dan jadilah kekhalifahan Islam berpusat di negeri Syam. Adapun Yazid ibnu Muawiyah yang memerintah Muslim ibnu Aqobah Al-Mazi untuk menyerang kota Madinah bersama sebuah pasukan yang besar. Setelah sampai di Madinah, dia pun memerangi penduduknya dan akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh mereka di tanah Madinah yang tidak berpasir dalam waktu yang singkat. Mereka juga memporak-porandakan kota Madinah dalam 3 hari. Peristiwa ini dinamakan dengan Waqa'ah Al-Hirrah. Waqa'ah dalam bahasa Arab berarti pertempuran, sedangkan Al-Hirrah berarti tanah yang tidak berpasir. Seorang penyair berkata, jika kalian membunuh kami pada hari peristiwa Hirrah di Waqim, maka kamilah orang pertama yang terbunuh dalam keadaan Islam. Peristiwa Hirrah terjadi pada hari Rabu, 2 malam terakhir dari bulan Dzulhijjah tahun 33 Hijriah. Peristiwa itu juga disebut Hirrah Zahroh. Zahroh dalam bahasa Arab berarti bunga. Pertempuran itu terjadi di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Waqim, jaraknya 1 mil dari Masjid Rasulullah SAW. Ketika itu sisa kaum Muhajirin dan Ansor serta para tabi'in yang terbaik terbunuh, semuanya berjumlah 1.700 orang. Adapun penduduknya terbunuh sebanyak 10.000 orang, selain wanita dan anak-anak.
Dari orang-orang yang membawa Al-Quran terbunuh sebanyak 700 orang dari suku Quraisy, sedangkan 79 orang terbunuh dalam keadaan tabah secara zalim dan terang-terangan dalam pertempuran tersebut. Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Ibnu Hazmin berkata dalam bukunya Al-Martabah Ar-Rabi'ah bahwa sekumpulan kuda berkeliling di masjid Rasulullah. Lalu kuda-kuda itu kencing dan membuang kotorannya di antara makam dan mimbar, padahal Allah memuliakan keduanya. Kemudian orang-orang dipaksa untuk membaiat Yazid dengan ketentuan bahwa mereka adalah budak-budaknya. Jika ia suka maka ia akan menjualnya, dan jika ia suka maka ia akan memerdekakannya. Namun Yazid ibnu Abdullah ibnu Zam'ah membaiatnya sebagai penentu hukum Al-Quran dan Sunnah. Maka Yazid ibnu Muawiyah memerintahkan untuk membunuhnya. Akhirnya kepalanya pun dipenggal. Sumber-sumber berita menyebutkan bahwa saat itu kota Madinah sunyi dari penduduknya, sedangkan buah-buahnya tersisa bagi burung-burung dan binatang-binatang buas sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian orang-orang kembali ke kota tersebut pada saat mereka mengosongkan Madinah. Anjing-anjing bermunculan di pakar-pakar masjid. Abu Zaid Umar ibnu Syabbah berkata, kami diceritakan oleh Sofwan dari Suraih ibnu Ubaid bahwa ia pernah membaca sebuah surat di Ka'bah. Surat tersebut berbunyi, kelak penduduk kota Madinah akan ditimpa sebuah peristiwa yang menakutkan, sehingga mereka meninggalkannya dalam keadaan kalah, sampai-sampai kucing-kucing di atas kain-kain sutra tanpa ada satupun yang menghardiknya, dan sampai-sampai banyak serigala yang menerobos ke pasar-pasar tanpa ada seorang pun yang merhadiknya. Adapun sabda beliau, 2 pengembala sampai mereka tiba di Tasniyah Al-Wada, lalu mereka bersujud di atas wajahnya. Dikatakan bahwa itu adalah 2 mayat yang jatuh. Para ulama menyebutkan bahwa peristiwa ini akan terjadi pada akhir zaman, ketika dunia akan hancur. Buktinya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis ini. Orang terakhir yang akan dibangkitkan adalah 2 orang pengembala dari Muzainah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut pendapat lainnya bahwa maknanya ialah orang yang terakhir mati lalu dibangkitkan, karena pembangkitan itu adalah sesudah kematian. Jadi kebangkitan keduanya diakhirkan karena kematian mereka juga diakhirkan. Rasulullah SAW bersabda, kelak manusia akan terkejut pada hari kiamat, lalu akulah yang pertama yang tanah kuburannya terbuka. Tiba-tiba saja Musa telah memegang salah satu dari tiang penyangga arsy, maka aku tidak tahu apakah ia bangkit sebelum aku atau salah satu orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Al-Hadis. Saya Abu Abbas Al-Qurtubi berkata, akhiru man yuhsyaru ilal Madinah, maksudnya adalah orang yang terakhir dikumpulkan ke sana sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ibnu Syabbah menyebutkan keterangan yang berbeda dengan semua ini. Ia meriwayatkan dari Hudzaifah ibnu Usaid bahwa manusia terakhir yang dibangkitkan adalah 2 orang dari Muzainah yang kehilangan manusia lainnya. Lalu salah satunya berkata kepada temannya, kita telah kehilangan manusia lainnya sejak berangkat bersama untuk menemui seorang dari Bani Fulan. Keduanya telah berangkat dari sana, tetapi tidak menemukan seorang pun. Kemudian ia berkata, marilah kita pergi bersama ke pemukiman suku Ars di tanah Horhot. Maka keduanya pun berangkat. Tetapi sesampainya di sana mereka tidak melihat apa-apa selain binatang-binatang buas dan serigala-serigala, sehingga mereka pergi ke Baitul Haram. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, manusia terakhir yang akan dibangkitkan adalah 2 orang, seorang dari Zuhainah, yang lain dari Muzainah. Keduanya berkata, di manakah manusia lainnya? Lalu keduanya datang ke kota Madinah. Namun mereka tidak melihat apapun selain serigala. Kemudian turunlah 2 malaikat kepada kedua orang itu dan menyeret mereka di atas wajahnya sampai mereka bertemu dengan manusia lainnya. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak seorang pria akan dibayat di antara rukun Hajarul Aswad dan makam Ibrahim. Dialah Al-Mahdi yang akan muncul pada akhir zaman. Kelak ia akan menguasai dunia seluruhnya. Diriwayatkan bahwa raja-raja sebelumnya berjumlah 4 orang, 2 mukmin dan 2 orang lagi kafir. 2 mukmin itu adalah Sulaiman, putra Daud dan Iskandar, sedangkan 2 orang kafir itu adalah Namrud dan Nebukadnezar. Kemudian umat ini akan dikuasai oleh orang kelima, yaitu Al-Mahdi. Demikianlah runtuhnya Mekah dan Madinah pada akhir zaman kelak. Wallahu a'lam. Sumber cerita ini berasal dari kitabnya Imam Al-Qurtubi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.